Dari Baghdad, dari Irak dulu banyak datang rampasan perang, kemudian upeti dikirim ke kota Madinah. Sehingga Madinah itu penuh dengan kekayaan harta benda. Ya, karena negeri kaum muslimin tunduk di bawah kekuasaan Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab. Banyak sekali negeri dibuka di zaman beliau, orang tunduk kepada beliau, harus store upeti. Belum lagi ghanimah rampasan perang. Sehingga penuhlah kota Madinah itu, banyak dipenuhi oleh kekayaan harta benda. Apa kata sebagian orang-orang? Hada min fadlillah. Ini adalah karunia dari Allah. Betul, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, kekuatan, rezeki, anak, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar menangkap lain. Kalian telah berdusta, bukan ini karunia Allah yang sebenarnya. Bukan harta yang berlimpah luah dan bertumpuk ini. Tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un." Katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa birahmatihi, dikarenakan karunia dan rahmat dari Allah. Karunia dan rahmat dari Allah, Anda bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan baik, terbuka hati dan ringannya langkah untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Itu karunia dan rahmat yang luar biasa. Oleh karena itu kata Allah, falyafrahu, silakan Anda bergembira riah. Silakan saudara bersuka cita dengan karunia dan rahmat itu, yang bisa dengan mudah beribadah kepada Allah, tidak terasa terikat kaki itu untuk mendatangi masjid dan rumah-rumah Allah. Terbuka hati untuk menerima kebenaran, mengintrospeksi diri atas segala kekurangan, bisa diingatkan. Itu karunia dan rahmat Allah. Yang kata Allah, khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta kekayaan. Maka jangan menilai kekayaan itu, kemenangan itu, karunia itu hanya berupa materi. Seorang mukmin melihat bahwa karunia yang terbesar di dalam dirinya adalah keimanan dan keistiqomahan, serta hidayah yang tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan. Di saat hidayah itu tidak Allah berikan kepada seorang Abu Talib yang hidup dengan Nabi mungkin sekitar 40 tahun lamanya, hidayah, bisa beramal saleh, iman yang kita dapatkan hari ini, yang tinggal kita menjaga, memupuk, menyayangi, yang tidak diberikan kepada seorang Abu Talib sekalipun, paman beliau sendiri. Pada 40 tahun dengan Nabi hidup, tapi enggak merasakan indahnya hidayah. Sampai sebelum mati pun ditawarkan Islam, tidak mau. Karena at-taufiq biyadillah. Ketika itu enggak diberikan oleh Allah kepada Firaun, hidayah, taufik, iman, tidak Allah berikan kepada Firaun, tapi Allah berikan kepada perempuan Firaun. Ketika hidayah itu tidak Allah berikan kepada perempuan-perempuan Nuh, Lut, istri mereka tidak beriman kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita. Apa tidak pantas kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita memupuk itu. Hidayah yang tidak Allah berikan kepada seorang Azar, itu ayahnya Nabi Ibrahim, tidak Allah dapat berikan hidayah. Tapi itu Allah berikan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada kakek dan nenek kita. Maka wajar Allah katakan falyafrahu, silakan Anda bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, katakanlah ya Muhammad, sampaikan kepada kaummu itu, dikarenakan karunia dan rahmat dari Allah, yaitu sangat-sangat mahal. Silakan kamu bergembira ria. Makanya orang yang patut menangis setiap hari dalam kehidupan mereka, mereka yang tidak bisa salat subuh berjamaah, itu yang mesti harus dia tangisi dalam hidup. Bukan tidak punya uang,
bukan kematian. Betul, kematian adalah kesedihan. Tapi matinya hati adalah salah satu yang pantas dan lebih utama untuk ditangisi. Karena begitu para sahabat dulu. Anas bin Malik, apa yang beliau dapatkan dari harta rampasan perang, dari ghanimah, perang Tustar? Apa yang tidak beliau dapatkan dari kemenangan yang sangat gemilang? 1 tahun setengah mereka mengepung kota Tustar, baru bisa ditundukkan, ditaklukkan. Tapi ketika ketinggalan dalam hidup mereka 1 kali saja, tidak bisa sholat subuh di awal waktu, karena mereka terlambat perang, sampai subuh pun terlambat. Ketika mata sudah mulai terbit, mereka menangis, karena hilang dalam hidup mereka sesuatu yang sangat berharga. Tidak bisa melakukan sholat subuh berjamaah dengan kaum muslimin. Nah, begitu para sahabat.